Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Ya, tetap semangat, kurangi sambat teman-teman ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Yang terpenting kita semua diberi umur panjang, teman-teman. Ketika kita diberi umur panjang ya tidak menutup kemungkinan secara bertahap rezeki pasti akan datang gitu ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk Bitcoin bisa kalian lihat sendirilah per video ini dibuat harganya berapa kan, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, di sini ada sedikit informasi ya, dan semoga ini menjadi langkah yang cukup positif atau langkah awal yang bisa mengangkat harga daripada Luna Classic. Oke, jadi Luna Classic teman-teman, beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas ya, komunitas daripada Luna Classic ini mengajukan proposal yang dimana menginginkan Luna Classic ini dipimpin oleh Changpeng Zhou ya. Jadi proposal tersebut teman-teman, dari artikel yang mengatasnamakan mengangkat berita itu ya, artikel yang mengangkat berita itu, ada sebagian validator yang menolak ya, ada sebagian validator yang menolak. Dan di sini mayoritas sebenarnya komunitas daripada Lunch ini setuju, cuman penolakan ini terjadi di validator gitu teman-teman ya. Dan kita lihat saja, semoga saja ya ketika proposal ini lolos maka akan siap diadakan voting. Dan saya kira ketika proposal ini bisa lolos dan diadakan voting, saya yakin teman-teman ya, yakin komunitas daripada Luna Classic ini akan lebih cenderung memilih setuju gitu ya kan. Nah, oke. Nah, selain itu teman-teman ada pergerakan yang cukup positif juga ini untuk suatu ekosistem atau proyek yang bisa mendongkrak utilitas daripada Luna Classic. Tapi sebelum kita menuju pembahasan yang lebih dalam, lebih afdolnya kalau kita lihat dari harga Luna Classic. Nah, kalau kita lihat untuk Lunch sendiri teman-teman, dia mengalami kenaikan 1,6% per video ini dibuat. Semoga dia mampu naik lagi lah, lebih tinggi lagi ya, harapan seperti itu. Dan di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama untuk market cap sudah menandakan ada kenaikan, volume juga udah menandakan ada kenaikan sebesar 17,27% teman-teman ya, lumayan teman-teman dibanding penurunan ya kan. Jadi tingkat transaksi yang ada di Lunch ini mulai ada kenaikan, ada lonjakan lah intinya seperti itu. Dan kita kurang afdol juga kalau kita nggak melihat updating perihal price pembakaran dan price action daripada staking Luna Classic. Di sini kalau kita lihat teman-teman untuk price pembakaran dalam 24 jam terakhir ya, bisa kalian lihat sendiri teman-teman di sini 24 jam terakhir. Di sini pasokan daripada Lunch yang sudah di burn ini berkurang sebesar 87,4 juta ya. Jadi udah ada pembakaran sebesar 87,4 juta koin Lunch yang dibakar. Nah, dan di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama, Lunch dipertaruhkan atau di staking lah ya, ini yang mengalami lonjakan juga sebesar 458,8 juta teman-teman ya. Ini cukup positif di mana saat ini sudah 1.021 miliar teman-teman yang sudah di staking. Dan semoga saja bisa meningkat terus ya teman-teman. Walaupun staking ini nggak membantu pembakaran, tapi setidaknya dia membantu penahanan agar tidak menjual gitu ya, dalam jangka waktu tertentu tentunya. Oke. Nah, jadi di sini untuk Luna Classic atau Terra Luna Classic yang mengumumkan program book bounty. Apakah Lunch bisa mencapai di area 0,001 selanjutnya? Ya kita aminkan saja teman-teman, semoga saja dalam waktu dekat ya, harapannya dalam waktu dekat sih, karena target daripada komunitas Luna Classic adalah ke $1 ya. Nah, grup pengembang inti Terra Luna Classic join L1 Task Force atau L1 TF yang mengusulkan program book bounty untuk meningkatkan keamanan. Oke. Jadi program book bounty ini teman-teman ya, ketika orang menemukan bug maka akan ada bounty atau bisa dikatakan reward lah ya, seperti itu yang dikasihkan
dari tim untuk orang yang menemukan bug tersebut gitu ya. Jadi grup pengembang inti Terra Luna Classic yang didukung komunitas Join L1 Task Force ya atau L1TF mengusulkan program hadiah bug yang mengundang peneliti keamanan peretas etis dan pengembang untuk mengidentifikasi dan melaporkan kerentanan di jaringan Terra Luna Classic. Nah, bounty akan diberikan hanya dari dana yang diterima L1TF dari komunitas. Oke ya. Jadi ini sebenarnya langkah yang bagus teman-teman agar ini nggak seperti Terapod waktu itu ya. Terapod baru di launching padahal itu bagus Terapod itu, cuman tiba-tiba ada pertas ya, dan itu berhasil membawa kabur sebesar berapa ya? Tadi sempat saya baca itu ya. Aku agak lupa, intinya di kisaran ratusan dolar kalau nggak salah teman-teman ya, ratusan ribu loh ya, bukan ratusan biasa gitu ya. Nah, jadi ketika sistem ini diterapkan, ini akan menjadi suatu hal yang cukup positif karena apa? Semua orang ini yang mendaftar ke sini lah intinya ya, ini bisa mengajukan bug bounty itu teman-teman. Jadi ketika menemukan sesuatu hal yang ganjal, menemukan sesuatu hal, oh ini kemungkinan bisa diretas melalui jalur ini. Oh ternyata ini masih ada kendala seperti ini. Nah, ketika orang-orang yang menemukan bug tersebut, maka akan ada reward atau bounty atau hadiah lah ya seperti itu. Nah, jadi di sini program bounty bug Classic Terra Luna manajer proyek satuan tugas L1 bersama Launchburn Army turun ke Twitter untuk mengumumkan bahwa proposal 11602 program inisiatif Bounty Classic Luna siap untuk pemungutan suara sebagai grup pengembang yang berfokus pada pengurangan suplai sirkulasi LUNS dan USDC di kuartal ketiga. Ini bertujuan untuk memberikan kinerja tentang bug di jaringan Terra Luna Classic. Beberapa anggota mengklaim peningkatan bug setelah peningkatan terbaru. Oke ya. Jadi menurut proposal tersebut, program bug bounty akan meningkatkan keamanan dan stabilitas jaringan, mendorong kolaborasi dan fungsional, dan memberi penghargaan kepada kontributor untuk mengidentifikasi dan melaporkan kerentanan. Nah, hadiah akan dibayar oleh L1TF dan tidak diperlukan proposal pembelanjaan komunitas terpisah untuk program bug bounty. Nah, awalnya L1TF berencana mengalokasikan 50 juta lunsi di kuartal ketiga. Nah ini ya planning awalnya teman-teman, planning awalnya ini nanti dari L1TF ini akan mengalokasikan sebesar 50 juta lunsi di kuartal ketiga. Nah 50 juta ini nanti akan dibagi setiap orang yang menemukan bug, menemukan kerentanan di jaringan Luna Classic, maka dan ketika dicek dan valid laporan tersebut, oh ternyata bener nih ada kerentanan ini. Nah orang yang menemukan hal tersebut akan dikasih sekian persen dari total 50 juta Luna Classic tadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi program hadiah bug bounty terbuka untuk semua anggota komunitas. Nah, jadi semua bisa ikut gitu ya. Semua anggota komunitas bisa ikut. Pengembang eksternal dan pakar keamanan ini mengharuskan peserta untuk mematuhi pengungkapan yang yang bertanggung jawab dan standar hukum dan etika seperti menghindari pelaporan publik tentang kerentanan dan menahan diri dari aktivitas berbahaya. Oke. Jadi penghargaan yang direncanakan berdasarkan proposal adalah sebagai berikut. Bug Station yang dikonfirmasi ini akan mendapatkan 150.000 Luna Classic. Bug Station yang dikonfirmasi dengan tambahan dikembangkan akan mendapatkan 1 juta Luna Classic. Bug L1 terverifikasi akan mendapatkan 300 Luna Classic, 300.000 ya teman-teman ya. Dan di sini kerentanan keamanan yang dikonfirmasi atau station ini akan mendapatkan 300.000 Luna Classic juga. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada reward tertinggi atau ada bounty tertinggi yaitu sebesar 20 juta Luna Classic. Patch kerentanan keamanan kritis Day Zero dikembangkan, diuji dan disetujui, ini akan mendapatkan 20 juta Luna Classic. Nah, hingga saat ini komunitas dan validator Terra Luna Classic telah menyetujui proposal tersebut. Itu menerima 100% suara ya dari anggota dan validator seperti Jesus Lord, Lunan Stud, dan Dale DF Lunch ya. Masyarakat terus dengan perlunya meningkatkan keamanan jaringan tengah berbagai perkembangan. Oke, ini cukup positif juga ya teman-teman ya. Dan semoga saja dengan adanya ini akan memperbaiki kinerja daripada jaringan Luna Classic ya. PR daripada Luna Classic sebenarnya satu teman-teman ya, mengembalikan tingkat kepercayaan investor-investor besar, institusi-institusi besar yang dulunya pernah ada di Luna Classic.
Kalau bisa mengembalikan kepercayaan itu, maka harga daripada Lunch untuk mencapai ke $1 itu sangat mudah. Cuman untuk mengembalikan kepercayaan itulah yang cukup sulit. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Salam cuan.